Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk semua. Pada minggu pagi yang cerah ini, kita akan melakukan podcast dialog bersama PJ Bupati Jepara. Beliau akan menyapa seluruh masyarakat Jepara. Nah, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Mas ini, selamat pagi sedulur semua warga Jepara yang saya cintai. Ya, semuanya tentu sehat ya harapannya. Alhamdulillah ya. Ini beliau Bapak Haji Edi Supriyanta ATD SHMM yang selama 3 periode ini memimpin Jepara. Alhamdulillah Jepara dibawa oleh beliau sangat maju sekali. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Nah, pagi ini kita akan melakukan dialog ya terkait dengan 3 bulan menuju pilkada. Artinya pada bulan November nanti kita akan melakukan pencoblosan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini Bapak pada pemilu 2024 ini kan sudah berjalan. Ini bagaimana dengan kondisi Jepara ini? Gini Mas ini warga Jepara yang saya cintai, tentunya kita tahu pada saat pemilihan legislatif kemarin sudah dilantik dan khusus Jepara situasinya kondusif, jadi semua bisa teratasi dengan baik, walaupun di sana sini ada dinamika lah ya, misalnya sesuatu hal yang yang pro dan kontra itu hal yang biasa. Nah tentunya persiapan pilkada kita ini kami pemerintah Kabupaten Jepara bersama dengan Forkominda terus bahu-membahu, berikut juga dengan KPU dan Bawaslu, dan anggaran pun sudah kita siapkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan daerah, dan insya Allah 3 bulan ke depan ini masalah pilkada pemilihan bupati, wakil bupati dapat berjalan dengan lancar gitu. Dan saya harap warga Jepara tentukan pilihannya sesuai dengan nurani hatinya. Oh saya milih si A, saya milih si B dan C. Silakan, ini putusan ada di tangan warga Jepara masing-masing gitu Mas ini. Ya. Baik, tentu saja pasca pemilu ini situasi Jepara alhamdulillah kondusif yang disampaikan Bapak tadi. Nah, ini seiring dengan pembangunan dan kemajuan Jepara ini. Mungkin Bapak bisa menyampaikan ini seiring dengan waktu itu ada prestasi-prestasi yang Kepala BPS ya, Badan Statistik Statistik datang saya, Pak Bupati, kita angka kemiskinan kita turun dari 6,65% menjadi 6,05%, dan ini merupakan Pak? Dia bilang suatu penurunan yang bagus sekali sejak 2012 sampai 2024 ini, dan terbukti memang kita cek di lapangan bersama-sama kepala OPD, jadi tingkat kemiskinan makro ini sudah lama semakin menurun. Harapannya sampai 2024 ini terus kita genjot agar Jepara bebas miskin lah. Tapi saya yakin bahwa itu tidak bisa semua dilakukan. Untuk kemiskinan ekstrim pun juga begitu. Kita targetnya 0,85. Kalau sampai hari ini 0,85. Dan target saya nggak bisa 0%, tapi 0,5% lah. Masih menyisakan karena memang anggaran kita terbatas dan upaya-upaya itu terus dilakukan. Tapi yang terpenting adalah kemiskinan Jepara dari tahun ke tahun itu terus menurun. Dan ini menjadi kabupaten, kriteria kabupaten ya, menjadi nomor 1 di Jawa Tengah yang berhasil menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah itu masih ini. Jadi kita bersyukurlah. Alhamdulillah ya Pak. Tingkat kemiskinan Jepara ini terendah. Di tingkat kabupaten. Kalau dibandingkan dengan kota, kita nomor 3. Ada kota Semarang, kota Magelang, baru Jepara. Tapi tingkat kabupaten kita paling bagus lah. Gitu. Alhamdulillah.
Ya, ya baik Bapak. Ini kami lanjut bertanya ini. Ini kan tahapan pemilu kan sejak tahun 2023, ya artinya indikator keberhasilan pembangunan itu juga dilihat dari capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Seperti apa kondisinya IPM? Ya. Kalau IPM kita terus menaik ya. Kemarin di tahun 2022 data yang ke saya 73,15 dan sekarang menjadi 73,85. Rata-rata di Jawa Tengah itu 73,39. Jadi Jepara juga IPM-nya juga masih bagus. Dan tingkat pengangguran kita juga turun dari 4,10% menjadi 3,35%. Ini terbukti bahwa kegiatan masyarakat, UMKM semua berjalan dengan baik. Setiap hari Minggu kalau masih dilihat di jalan-jalan protokol kita penuh dengan UMKM. Kadang-kadang loh itu nggak boleh, ya sudahlah, memang masyarakat ini lagi membutuhkan tempat dan kita tahu bahwa alun-alun satu ini baru kita perbaiki. Mungkin nanti Oktober sudah jalan bagus, termasuk GBK ya. Stadion GBK Gelora Bumi Kartini juga nanti di bulan Oktober November juga menjadi bagus. Nah kita sungguh bareng, kita pelan-pelan menaikkan perekonomian, aktivitas masyarakat gitu. Jadi tingkat IPM-nya masyarakat Jepara ini luar biasa lah gitu. Ya baik Bapak. Nah ini kembali tentang Pilkada 2024 ini hitung mundur sampai 27 November nanti dalam pemungutan suara ini. Nah ini juga H-2 menjelang pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Jepara ini utamanya ini bagaimana suhu politik utamanya ini di Kabupaten Jepara ini? Kalau saya melihat selaku PJ Bupati bahwa kondisivitas di Jepara itu masih terukur dengan baik. Jadi hal yang biasa misalnya orang pasang gambar terus ngajak-ngajak yang lainnya dan sebagainya itu hal yang biasa di dalam dinamika politik. Tapi pada prinsipnya H-2 ini yang luar biasa, nggak ada apa-apa, smooth, jalannya bagus dan maksud jalannya pemerintahan juga bagus, masyarakatnya juga sudah dewasa, juga bisa sudah memilih, oh saya ntar milih ini, ntar saya milih itu, dan saya milih yang mana, itu dipersilakan dengan hati nurani masyarakat masing-masing. Prinsip H-2 sebelum pendaftaran Jepara insya Allah aman. Amin. 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 Iya Bapak. Nah ini tentu saja untuk calon independen dipastikan Jepara tidak ada ya Pak, karena kok saya dengar nggak ada ya, nggak ada independen. Tapi saya dengar ada satu yang nanti ada 2 pendaftar ya nggak apa-apa, berapapun pendaftar sesuai dengan regulasi sepanjang KPU mencek dan menilai bahwa itu layak ya dipersilakan saja. Pokoknya siapapun yang kepengen jadi bupati, wakil bupati Jepara dipersilakan, tentunya dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh KPU. Alhamdulillahnya independen sudah lewat waktunya, sehingga ini tinggal yang diusung oleh partai politik. H-2 nanti kita lihat di hari Selasa lusa ini Pak, besok siapa yang bakal mendaftar ini. Baik Bapak, ini kembali ke anggaran ini. Tadi Bapak sempat menyebut anggaran ini. Ini seberapa besar ini support dari Pemkab Jepara ini? Jadi pemerintah berdasarkan kemampuan keuangan daerah, kita sudah mempersiapkan kurang lebih 58 miliar yang dibagi untuk Bawaslu, untuk KPU, untuk teman-teman TNI, Polri, Limas dan sebagainya, sudah ada prosentasenya. Nah ini tentunya sudah kita berikan semua kepada yang bersangkutan, tinggal tanggal mainnya saja. Jadi selaku pemerintah mensupport sesuai kemampuan keuangan dan insya Allah anggaran itu cukuplah untuk membackup Pilkada 2024 di Jepara. Gitu. Baik, ini kita bicara tentang netralitas ASN ini Pak, ini yang selalu diangkat dalam gawe demokrasi ya, setiap ada pemilu maupun pilkada ini.
Nah, ini terkait dengan ASN ini, Ya. bagaimana ini? Pak Mendagri sudah memberikan instruksi, Pak Gubernur juga memberikan instruksi. Kemarin saya sudah menandatangani surat edaran ya kepada setiap PNS agar di dalam menjelang pilkada ini aturan-aturan itu dipakai. Ya, aturan-aturan dipakai. Dan memang betul bahwa PNS juga mempunyai hak pilih, tetapi ada tata caranya. Dan edaran itu sudah saya sampaikan kepada masyarakat dan PNS yang ada di Jepara. Ya, baik pemirsa, ini Bapak Penjabat Bupati Jepara itu sudah mengeluarkan surat edaran yang sudah dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus tahun 2024 ini tentang netralitas bagi pegawai ASN dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam Pilkada 2024. Iya. Nah, ini saya mohon izin Bapak untuk membacakan surat edaran ini. Oh, boleh. Ini boleh. menegaskan ini bahwa setiap pegawai ASN wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas. Ya kan? Setiap pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pegawai ASN yang memiliki pasangan, suami atau istri sebagai calon KDH-WKDH agar mengambil cuti di luar tanggungan negara. Nah, selama tahapan pilkada ini Bapak ya. Kemudian bagi pegawai ASN yang akan mencalonkan diri sebagai calon KDH-WKDH juga mentaati beberapa ketentuan ya. Kemudian dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai ASN dan PPNPN, kepala perangkat daerah wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas. PNS yang menjadi anggota PPK, PPDP, PPS atau KPPS wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi atau atasan langsung serendah-rendahnya eselon 3 ya. Jadi serendah-rendahnya eselon 3 untuk mendapatkan izin. Dalam melaksanakan pengawasan perlu dilakukan pencatatan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, antara lain penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah dan mobilisasi pemilih oleh pegawai ASN. Nah, ini Bapak sudah mengeluarkan surat edaran Bapak Bupati itu tanggal 8 Agustus 2024. Nah, ini saya bertanya kepada Bapak ini, komitmen Bapak ini terkait dengan netralitas ASN. Gini, apabila teman-teman ASN ingin mengikuti kegiatan itu, tentunya ada tata caranya. Tapi sebelum ada penetapan dari KPI, kalau dia itu itu calon, saya mau ke sana ya boleh aja, itu kan belum ditetapkan. Artinya belum tentu dia dimasuk dalam kategori itu kan ya. Tetapi kalau dia diajak teman itu mencalon, ya silakan. Tapi tidak sebelum ada penetapan. Tapi setelah ditetapkan dan lain sebagainya, ya mohon maaf, prosedur itu harus dilakukan dengan baik gitu ya. Artinya kalau netralitas ASN dulan misalnya, yuk tak jajan bakso, masa nggak mau sih? Kan dia temen kan, ya boleh aja. Jangan sampai, dia Pak kuruntung ke sana berdua, ya kan boleh ditetapkan. Kalau ditetapkan dia melakukan kegiatan itulah, makanya itu dihindari kan gitu. Jadi nanti setelah pendaftaran komitmen netralitas ASN harus kita jaga, gitu ya Bapak ya. Tapi sebelumnya kalau dijajah bakso, dijajah ke pecinan, ya nggak apa-apa gitu. Masa nggak boleh kan? Baik ya, seperti itu. Terkait dengan netralitas ASN. Nah, ini harapan Bapak. Baik. Harapannya kepada masyarakat besok tanggal 27 November dengan pemilihan bupati, wakil bupati, kembali lagi yang pertama jaga kondusivitas Jepara. Nggak usah geger, usah ribut-ribut, kabeh iki bolone dhewe, kabeh kancane dhewe, kabeh juga warga Jepara. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memfitnah, nggak usah
bikin goro-goro misalnya, oh si anu sih nggak usah ikut-ikutan. Nah yang penting adalah teman-teman warga Jepara bisa menilai si A bisa kerja, si B bisa kerja, ya kita pilih, itu aja kan ya. Sesuai dengan hati nurani masing-masing teman Jepara, karena ini merupakan hal yang penting untuk kelanjutan pembangunan di Jepara, kayak gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak untuk dialog kita pagi ini. Terima kasih. Pemirsa, setelah Bapak Bupati ini sepekan ya, setelah 17 Agustusan ini beliau sibuk padatnya, terus seminggu berikutnya itu ada evaluasi di Kemendagri, kemudian acara di Kemenko PMK, juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga acara penandatanganan komitmen BUMN BUMD di KPK RI ini. Bapak alhamdulillah masih sehat, fresh, menyempatkan diri untuk melakukan dialog ini. Amin. Nah, kami harapkan semoga Pilkada Jepara, juga Pilgub Jawa Tengah ini ya Bapak, betul, yang akan dilaksanakan secara serentak juga se-Indonesia ini sejuk, aman, kondusif ya, sehingga membawa Indonesia maju ya. Utamanya Jepara juga semakin mempesona. Jepara pariwisatanya luar biasa. Luar biasa. Baik, demikian dari kami dialog dengan Bapak PJ Bupati Jepara. Beliau sudah menyapa seluruh warga masyarakat. Semoga hari-hari panjenengan selalu membahagiakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.